Shalom, selamat malam dan salam jumpa bagi kita semuanya. Senang sekali pada malam hari ini di dalam sehati berdoa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, segenap saudara bersaudara di dalam iman dapat menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Mari kita menyambut akan kasih Tuhan ini dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu setia menyertai dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari kehidupan pada hari ini. Pagi, siang, hingga malam hari di dalam segala aktivitas kami. Kini ya Tuhan, kami berada pada malam ini. Sebelum kami beristirahat, menyongsong tidur kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, terima kasih ya Tuhan, kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Tuhan tolong sertai kami, pimpin kami ya Tuhan, selaku hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga kami semua sebagai umat-Mu yang akan mendengarkannya, merenungkannya ya Tuhan, membaca firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berkuasalah atas kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimanakah mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui. Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka,
Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan melalui pembacaan ini saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu taat dan setia pada perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjanjian Allah dengan Abraham menyebutkan bahwa melalui keturunan Abraham, Allah akan memberkati bangsa-bangsa. Namun, belum ada orang Israel yang pernah pergi ke bangsa lain untuk menceritakan kebesaran Allah. Di dalam kisah perjanjian lama, kita menemukan ada seorang Israel yang diperintahkan untuk pergi ke bangsa non-Israel untuk mewartakan panggilan pertobatan. Bagaimana reaksi Yunus yang dipanggil untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe? Ia memang tidak mengatakan apapun. Ia hanya pergi ke Yafo dan dari situ ia naik kapal ke Tarsis, bukan ke Niniwe, seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Yunus menolak mentaati perintah Allah. Bagi dia, orang Niniwe tidak layak menerima kasih karunia Allah. Yang patut mereka terima ialah hanyalah murka Allah. Itulah sebabnya Yunus melarikan diri dari perintah Allah itu. Yunus mungkin lupa bahwa Allah berkuasa atas alam raya ini. Jadi, kemanapun dia pergi, Allah pasti tahu. Allah yang berkuasa itu kemudian mengirimkan badai yang membuat laut bergelora. Ayat 4 pembacaan kita. Rasa takut yang muncul karena nyawa terancam membuat awak kapal, di mana kapal yang ditumpangi oleh Yunus itu terombang-ambing oleh gelora air laut, badai laut yang sangat luar biasa, sehingga membuat awak kapal berdoa kepada Allah mereka. Sementara justru Yunus tidur nyenyak. Ayat 5. Yunus jadi tidak peka pada apa yang sedang dilakukan Allah. Sementara orang-orang yang tidak mengenal Allah justru sadar bahwa bencana ini terjadi karena ada sesuatu yang menyebabkannya, sehingga mereka berjuang berusaha untuk berdoa kepada Allah mereka. Walaupun kemudian Yunus mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan, kepada Allah, ayat 9. Tetapi tindakannya sama sekali tidak memperlihatkan bahwa ia taat pada perintah Allah. Jikalau ia memang percaya kepada Allah, pasti ia akan melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan juga pada saat gelora badai yang sedang mengombang-ambingkan kapal mereka akan membuatnya berusaha juga untuk berdoa seperti orang lain untuk mengharapkan pertolongan daripada Allah, tetapi dia justru tidur nyenyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yunus dikenal bukan karena kesalehannya, melainkan karena pemberontakannya, ketidaktaatannya kepada Allah. Ia satu-satunya nabi yang tercatat melarikan diri dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah ingin
kita selalu mendengarkan apa yang diperintahkannya kepada kita. Allah ingin kita taat pada firman-Nya, karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kehidupan setiap kita manusia. Kita dapat belajar dari pengalaman Yunus bahwa kita tidak dapat menolak panggilan Tuhan untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi saksi-saksinya. Allah berkuasa terhadap kehidupan ini. Kalau di dalam hidup kita sempat menolak, kita percaya bahwa pada suatu titik, pada satu masa, Allah akan menunjukkan bahwa apa atau penolakan yang kita lakukan itu tidak benar, tidak tepat. Nah, jika Allah memanggil kita dan mengutus kita untuk menjadi berkat bagi sesama, sesungguhnya itu adalah anugerah. Kita patut bersyukur, sangat bersyukur. Dan kita patut melaksanakannya dengan penuh kesetiaan, penyerahan kepadanya, Sang Pemberi akan tugas dan panggilan itu. Itulah salah satu tujuan Allah menciptakan kita, menebus kita untuk menjadi alat baginya agar kebaikan-kebaikan Allah nyata bagi dunia ini. Agar dunia tahu bahwa sesungguhnya Allah itu mengasihi semua ciptaannya. Dan karena itulah kita menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah kita alami itu. Untuk mengatakan kepada dunia bahwa Allah mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat untuk selalu melayani Allah dengan penuh kesetiaan dan ketaatan pada firman-Nya. Amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat melalui malam hari ini di dalam tidur kami, Tuhan kembali mempersekutukan kami untuk menaikkan pujian dan sembah kami kepada Tuhan, bahkan mengalami berkat Tuhan, yaitu tuntunan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih bahwa Tuhan selalu menuntun kami untuk taat dan setia pada firman Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kami luar biasa, mengaruniakan kami keselamatan, janji kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Bahkan di dalam sepanjang hari kehidupan kami, walaupun kami menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan, tapi ketika kami bersandar kepada Tuhan, kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan begitu dekat, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami, selalu menopang, menyertai dan melindungi, bahkan menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Secara khusus, Tuhan selalu menuntun kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu ini selalu tertulis di dalam hati kami dan kami dapat lakukan di dalam setiap hari kehidupan kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar siapapun yang ada di sekeliling kami
boleh mengetahui dan memahami bahwa Tuhan itu sungguh baik, sungguh mengasihi dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, terima kasih juga untuk setiap perlindungan dalam aktivitas keseharian, sekolah anak-anak, tugas-tugas kami dalam rumah tangga kami, pekerjaan, baik yang ada di wilayah Jakarta ini maupun yang ada jauh dari kehidupan keluarga. Banyak jemaat sebagai pelaut, banyak jemaat kerja di luar kota. Tuhan melindungi dan menyertai, sehingga di dalam kesemua itu mereka selalu berada di dalam penyertaan Tuhan, kekuatan dan kesehatan selalu dirasakan. Demikian juga dengan anak-anak kami di dalam sekolah mereka, Tuhan memampukan dan menyertai sehingga mereka boleh senantiasa rajin belajar dan sukses di dalam pendidikan-pendidikan mereka. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga untuk setiap harapan-harapan di dalam perjuangan kehidupan seperti kelemahan tubuh. Tuhan menolong senantiasa agar kami selalu terkuatkan. Bagi orang tua, saudara, anak-anak bahkan cucu yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan memberkati agar boleh mengalami kekuatan dan kesehatan. Begitu juga kami terus berdoa untuk pandemi COVID. Kami berdoa dan berdoa Tuhan pulihkan. Tuhan menolong pemerintah dan tenaga medis dalam rangka memberikan pendampingan yang terbaik buat kehidupan ini. Dan Tuhan memberkati kami sebagai masyarakat untuk selalu taat dan setia pada protap pemerintah. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk persidangan sinode yang sedang berlangsung hari ini di Tanah Toraja. Berkatilah, berikan kelancarannya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, agar melalui persidangan ini berbagai program-program pelayanan 5 tahun ke depan, bahkan pemilihan pimpinan sinode boleh berjalan dengan lancar dan baik ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, berkati multimedia senantiasa setia di dalam pelayanan. Karuniakan kekuatan, kesehatan, kesuksesan di dalam sekolah dan kerja mereka, juga dalam rumah tangga mereka. Apa yang diharapkan, apa yang dirindukan, Tuhan nyatakan. Demikian juga untuk pengharapan setiap anggota jemaat, baik di Warakas maupun di mana saja, untuk pekerjaan, untuk teman hidup, hadirnya anugerah anak, bahkan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau menolong dan membukakan jalan, sehingga berkat-berkat-Mu boleh hadir di dalam kehidupan ini. Malam gelap gulita menyelubungi hidup kami, sebentar kami akan istirahat, tidur. Tuhan kiranya lindungi sertai, sehingga besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami, pengharapan kami. Kiranya Tuhan sempurnakan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati sehati di dalam doa. Tetaplah selalu setia, semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sampai berjumpa di edisi Sehati dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati dan selalu mengasihi kita. Selamat malam dan shalom.